Di sebuah hotel, keluarga Chu mengadakan pesta pertemuan. Semua orang duduk di meja makan sambil menikmati hidangan. Kakak besar berkata, "Qin Yin, kapan kalian punya anak?" Qin Yin menjawab, "Kami belum siap." Di meja makan, semua orang membandingkan Qin Li dengan menantu yang lain. Semua keluarga masih berpikir kalau Qin Li tidak berguna bagi keluarga, yang hanya memanfaatkan istri. Dengan gaya sombong, kakak ipar itu memberikan hadiah kepada ayah Qin Yin. Isi hadiah itu sebuah mangkok dinasti kuno yang mahal dan bersejarah, yang seharga 300.000 yuan. Tapi dengan hebat Qin Li mengetahui kalau mangkok itu palsu dan mendatangkan kemalangan. Kakak ipar berkata, "Seharusnya kau Qin Li membawa hadiah." Kakak ipar Qin Li terus saja tertawa dan menghina Qin Li dengan kata-kata, "Bagaimana mungkin menantu cacat yang tidak bekerja dapat punya uang?" Mendengar itu, Qin Yin sangat marah kepada kakak ipar yang sudah menghina suaminya. Qin Li berkata, "Aku terburu-buru jadi lupa membawa hadiah." Tapi untuk apa membawa hadiah barang palsu? Mendengar Qin Li berkata kalau hadiah itu barang palsu, kakak ipar sangat marah. "Bagaimana mungkin barangku itu palsu? Aku membelinya sangat mahal." Di tengah-tengah keributan, tiba-tiba Pak Wali Kota datang. Kakak ipar yang sombong ingin bersalaman dengan Pak Wali Kota. Ternyata Pak Wali Kota menyapa Qin Li. Setelah dilakukan peneliti oleh seorang kakek, ternyata benar mangkok itu palsu. Mangkok kuno ini memang terlihat asli kalau dilihat dengan dekat. Dan barang palsu ini juga disimpan di dalam kuburan bersama mayat dan akan menimbulkan kemalangan. Semua orang sangat terkejut mendengar itu semua. Kedatangan Pak Wali Kota di pesta keluarga Chu hanya ingin bertemu Qin Li. Pak Wali Kota meminta tolong dengan Qin Li. Pak Wali Kota berkata pada Qin Li, "Kalau dalam bulan ini istri dan anaknya sering sakit." Qin Li mengecek tangan Pak Wali Kota. Ternyata benar ada aura negatif. Setelah pesta selesai, Qin Li ke rumah Pak Wali Kota. Tiba-tiba di perjalanan, Qin Li dihadang oleh orang jahat. Di perjalanan menuju rumah Pak Wali Kota, Qin Li dihajar oleh orang jahat. Penjahat itu ingin membunuh Qin Li. Setelah perkelahian hebat, semua penjahat terjatuh. Tibalah di rumah Pak Wali Kota, Qin Li langsung masuk ke kamar. Qin Li melihat banyak sekali aura-aura jahat. Pak Wali Kota sangat cemas melihat anaknya. Qin Li mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya untuk menyelamatkan keluarga Pak Wali Kota. Qin Li mengusir semua aura jahat. Qin Li menemukan batu kecil sumber dari segala penyakit keluarga Wali Kota. Di tengah perjalanan menuju pulang, Qin Li berkata, "Pak sopir, cepat berhenti." Sungguh terkejut Qin Li melihat istrinya Qin Yin yang ada di sebuah klub malam. Awalnya Qin Li berpikir istrinya bertemu dengan sahabatnya, tapi Qin Yin bersiuman dengan seorang wanita. Qin Li dan Pak sopir sangat terkejut. Di dalam benaknya ia berpikir, apakah istrinya berselingkuh dengan seorang wanita? Tibanya di klub malam, Qin Yin terlalu banyak minum hingga ia mabuk. Qin Yin tidak menyadari setelah dia mabuk, dia dibawa ke atas dan masuk ke kamar yang sudah ada pria menunggu. Pria ini ingin memperkosa Qin Yin sambil direkam. Di waktu yang tepat, Qin Li datang. Qin Li langsung menghajar. Qin Li berkata, "Katakan, bagaimana kau ingin mati?" Pria itu memohon ampun. Pria jahat itu berkata, "Ampuni aku." Tapi apa yang terjadi? Pria jahat itu mengeluarkan pisau ingin menusuk Qin Li. Kali ini Qin Li tidak memberikan ampun. Qin Li memegang tangan istrinya dan berkata, "Kau sudah bangun, bagaimana perasaanmu?" Istrinya salah paham sambil menampar suaminya dan berkata, "Kau mau memperkosaku, dasar brengsek, pergi."
Qin Li mengangkat telepon dari Li Yuan. Li Yuan ingin memesan 200 obat jerawat. Qin Li sangat senang sekali. Di rumah ternyata Qin Yin menunggu kepulangan suaminya. Qin Yin sadar kalau dia sudah salah menuduh Qin Li. Qin Li berkata, "Ada apa denganmu hari ini? Kau sangat aneh." Qin Yin menjawab, "Aku mungkin dipecat dari perusahaan."